Karena mungkin kecelakaannya sebelah sana, mungkin mohon maaf, jasadnya ya tubuhnya ada sebagian ke bawah dekat rumah situ, dekat RT kita gitu. Kalau udah maghrib, apalagi ada yang sebelumnya udah ada yang siangnya atau sorenya ada yang ditabrak, ada yang bunuh diri atau apa, pasti jadi bisanya sangat gitu. Jadi sepi gitu ya. Jadi banyak ketakutan juga mungkin di situ. Dan Rumbo gimana kalau kita ikutin kata si bapak ini, posisi di sebelah kiri. Kita sambil ngobrol begini, pas saya balik belakang meminta terima kasih, ternyata bapak itu udah nggak ada, udah hilang. Oh, hilang, posisi udah hilang. Posisi udah hilang. Balad mistis. Apakah kalian pernah melihat sosok yang kasat mata? Atau kalian pernah mengalami hal yang di luar nalar logika kalian? Kali ini gua nggak sendiri lagi, gua ditemani narasumber gua yang akan berbagi cerita tentang pengalaman mistisnya. Lagi gua ingatkan kepada kalian bahwa hal gaib itu sangat dekat dengan kalian. Ya, sehat. Dengan siapa Mas namanya Mas? Dengan Rio aja Pak Bu. Mas Rio. Mas Rio ini akan berbagi cerita tentang pengalamannya di 3 tempat yang menurut gua ini cerita cukup epik dan wajib kalian dengar sampai beres. Tanpa lama-lama lagi kita ke ceritanya. Jadi gimana Mas? Jadi yang pertama sekitar tahun 95. Lama juga ya. 95 waktu itu karena bapak saya tugasnya di Bogor dulu. Jadi semua keluarga ikut ke Bogor. Saya sekolah di Bogor. Nah kemudian tinggal di dekat jalan kereta api dulu. Di daerah di Bogor lah, jalan kereta api. Di situ posisi rumah dekat jalan kereta api sangat dekat sekali. Dekat belakang rumah posisinya. Oh, posisinya di belakang rumah. Waktu itu jam 1:20 kalau nggak salah. Saya masih kecil, situ masih kelas 4 SD. Tidur di kamar depan. Waktu itu jam segitu karena sebelumnya udah gelisah tidur juga. Dari jam 9 udah gelisah. Nah, pas jam segitu dekat pintu kamar tuh ada orang yang berbicara seperti orang Jawa gitu. Oh, berbahasa Jawa. Bahasa Jawa. Cuman yang masih terngiang sampai sekarang itu bahasanya tuh terakhir tuh jawabannya Jawa agak kasar mungkin ya. Wes terus cucu katanya gitu. Oh. Nah, itu kalau diartikan apa tuh? Sudah tidur cucu gitu. Oh. Dan sambil seperti memegang badan. Oke, yang megang badan. Ya, megang badan sebelah sini. Sambil megang badan kayak mau merangkul atau bagaimana, mungkin memegang aja. Iya. Dari situ saya langsung, karena di dunia itu sama kakak saya berdua, langsung naik ke atas karena saya posisi di bawah. Iya. Langsung naik ke atas. Kemudian dari situ saya pura-pura ada tikus. Iya. Karena mungkin ketakutan, akhirnya kakak saya bangunkan orang tua saya. Dari situ udah nggak ada lagi. Dan emang daerah situ emang sangat, ya dibilang sangat ya enggak juga. Iya. Karena dekat jalan kereta api. Mungkin dari zaman Belanda justru udah ada jalan kereta apinya, sudah lama sudah ada. Iya. Jadi kalaupun ada kejadian di daerah situ yang ada yang ketabrak atau ada yang tabrakan dekat sama kereta api, itu satu RT itu full sesudah maghrib pasti tutup pintu semua mereka. Oh, jadi kalau ada kejadian kecelakaan di rel itu, karena mungkin kecelakaannya sebelah sana, mungkin mohon maaf, jasadnya ya tubuhnya ada sebagian ke bawah dekat rumah situ, dekat RT kita gitu. Nah itu pasti sehabis maghrib itu pasti pada misalnya tutup pintu semua, jadi nggak ada yang keluar aktivitas di luar rumah gitu. Kecuali mungkin dari masjid mungkin pada belakang semua. Karena mungkin karena takut juga mungkin karena mungkin takutnya ya begitulah misalnya. Benar. Dari situ ya semua jadi bukannya kompak, jadi emang sudah pada tahu semua daerah situ. Jadi mungkin kalau udah maghrib, apalagi ada yang sebelumnya udah ada yang siangnya atau sorenya ada yang ditabrak, ada yang bunuh diri atau apa, pasti jadi bisanya sangat gitu. Jadi sepi gitu ya. Jadi banyak ketakutan juga mungkin di situ. Itu zaman dulu, mungkin nggak sampai zaman situ juga, beberapa tahun kemudian tetap seperti itu juga. Jadi nggak hanya hari itu aja, jadi hampir setiap tahun, hampir tiap bulan pasti ada aja yang kejadian di daerah situ. Iya. Hampir sering. Karena posisinya juga mungkin itu akses untuk jalan motong ke jalan raya.
Oh, dan nggak ada palang. Nggak ada palang pintu. Jadi mereka tinggal menyeberang aja begitu. Oh, iya. Posisi waktu itu satu jalur, waktu itu belum ada 2 jalur karena posisi pas 2 jalur itu pas ada kejadian kecelakaan waktu di daerah Cilebut. Oh iya. Jadi kan double track mungkin Iya. situ. Sebelumnya emang masih 1 jalur dan kereta api KRL pun itu padat sekali jadwalnya. Oh. Hampir setiap 5 menit sekali di depan rumah tuh pasti ada KRL yang lewat. Oh. Pasti itu. Nah itu kejadian untuk yang di Bogor mungkin. Kalau kejadian yang kedua waktu pas saya udah pindah ke Bandung waktu itu. Oh, waktu orang tua dinas di Bandung. Nah sudah pensiun. Udah pensiun. Sudah pensiun karena saya asli orang Bandung. Kami semua pindah lagi ke Bandung. Posisi itu tahun 2005 kita pindah lagi ke Bandung karena di Bogor saya tahun 1988 dari Bogor. Jadi kami pindah ke Bandung. Kami sebelum punya rumah kita tinggal dulu di rumah kakek karena rumah kakek kan besar sekali. Ada 12 kamar karena tempat kos-kosan juga rumah kakek. Posisinya 12 kamar, kita tinggal di situ dulu sementara sambil mencari rumah yang ditempati lagi. Betul. Nah waktu itu sekitar tahun 2007 lah, 2007-2008 lah, 2007 tepatnya sih. Posisi masih malam minggu, bukan malam Jumat sebetulnya. Oh, posisi malam minggu nih. Sekitar jam-jamnya masih jam 11 kurang jam setengah 11, 10.45 mungkin. Iya. Yang biasanya di malam minggu jam-jam segitu masih ramai ya. Karena saya habis apel juga, habis nganterin mantan pacar saya sama jadi istri. Di situ saya nelpon malam-malam. Posisi rumah emang rumah kakek tuh dibilang masuk ke rumahnya juga udah welcome, udah auranya beda lah. Udah aura mistisnya ketara lah ya. Masuk ke rumah juga aksesnya juga ada bunga apa udah ada makam. Makam keluarga mungkin daerah situ ada orang situ makam keluarga dimakamkan di situ. Hampir kiri kanan tuh ada makam. Masuk ke rumah tuh pas akses jalan tuh ada makam kiri kanan. Dan posisi rumah kakek saya tuh di belakang tuh ada makam juga. Makam umum lah. Makam umum. Ada sungai juga, sungai kecil. Dan bangunan juga mayoritas masih bangunan lama semua, penduduk di situ semua. Nah, waktu itu saya menelpon pacar saya, yaitu istri saya yang jam segituan. Posisi saya lagi di atas karena posisi rumah kakek saya lagi posisinya di atas ya. Paling atas di antara rumah yang lain, jadi bisa kelihatan view rumah yang di bawah. Betul. Di situ emang ada rumah tua yang model panggung sekitar 2 rumah lah. Dulu ditempati konon emang nenek-nenek di situ. Tempati. Cuman terakhir saya ingat juga nenek-nenek itu mungkin udah meninggal waktu saya kecil, saya tahu itu waktu saya kecil. Nah saya posisinya sedang menelpon di atas, di atas kayak balkon begitu. Saya melihat ke bawah lagi menelpon. Emang di bawah itu tuh sangat gelap sekali, nggak ada lampu, nggak ada apa. Kecuali rumahnya sebelah sini ada lampu. Saya menelpon begitu, ada seorang nenek-nenek jalan memakai tongkat kayu kecil. Dengan rambut panjang, putih semua, seperti di film Misteri Gunung Merapi lah. Oh, kayak nenek lampir gitu ya? Ya, jadi pakai baju jubah hitam, rambutnya putih, dia jalan kayak sambil menelpon, dia jalannya seperti saya tuh seperti yang begitulah. Pelan-pelan gitu, tapi pelan-pelannya kayak yang cepet temponya. Dia menghilangnya di dekat kamar mandi tua itu sama sumur tua di situ. Oh, jadi ada posisi di situ ada sumur tua dan kamar mandi tua di situ yang sudah ada kali. Jadi posisi di bawah, sumur tuanya agak ke bawah, di situ ada kali juga. Di sini ada kamar mandi di situ. Nah, di situ jalannya lumayan lama, sekitar berapa menit? 3 menitan mungkin ada. Karena saya nggak ngeh sangkanya itu orang sekitar situ mungkin jalan. Pas saya lihat baik-baik ternyata bukan orang gitu. Kayak nenek-nenek, tapi seingat saya itu nenek-nenek itu udah nggak ada di daerah situ. Di rumah itu udah nggak ada, nenek itu udah meninggal gitu. Jadi posisi nenek itu berjalan tuh dari rumah itu. Dari rumah itu ke arah ke bawah. Ke bawah sambil bungkuk. Jalannya agak cepat, memakai tongkat. Nah posisi hilangnya itu pas sudah di kamar mandi. Oh, di sumur tua itu? Ya, saya lihat udah nggak ada lagi karena saya penasaran sampai gini-gini, pikir saya orang ternyata bukan orang. Di situ posisinya. Jadi guys, gua ingatkan lagi buat kalian, kalau misalkan kalian punya cerita menarik dan pengalaman mistis kalian bisa share di Instagram gua di sini. Dan kalau misalkan kalian lebih tertarik lagi untuk bercerita horor di tempat saung yang satu ini,
kalian boleh banget datang ke tempat gue, nanti kita bercerita di sana, berbagi cerita di channel ini. Dan lagi-lagi gue ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Karena gue butuh berkembang guys. Lanjut ke ceritanya guys. Saya hobi saya dulu main trail. Motocross, dulu saya trail, adventure. Iya. Waktu itu ada event di Kuningan, Jawa Barat. Oh, daerah Kuningan. Kuningan, sekitar tahun 2006 saya ingat. Itu waktu itu event se-Jawa Bali waktu itu. Pesertanya ada 500 lebih lah mungkin. Iya, iya, iya. Yang dari Jawa, dari Bali semua datang ke acara itulah di kumpul kita di alun-alun ini ya, alun-alun Kuningan di situ. Iya, iya. Posisi rute kita itu ke arah ke Gunung Ciremai, kaki Gunung Ciremai. Oh, kaki Gunung Ciremai Ya, nih. Waduk Dharma, terus Gunung Ciremai, kita ke situ rutenya. Saya juga lupa daerahnya daerah apa di situ. Saya waktu itu dari start jam setengah 7 pagi sampai di tengah hutan sekitar jam setengah 2-an lah, jam masih siang, jam 1 jam setengah 2 waktu itu. Waktu itu kita karena pesertanya banyak sekali, kita juga nggak bisa ngejar satu sama lain. Iya. Yang akhirnya saya tersisa cuma 17 rombongan, 17 motor, Iya. 17 peserta. Situ kita istirahat dulu di posisi kaki bukit lah. Iya, betul. Bukit, kita juga minum coba pernah habis juga seadanya, kita minum juga air dari gunung mungkin ya, diisi di situ. Kita istirahat karena posisi di situ kita istirahat karena kita bingung. Ada jalan yang posisinya tiga cabang. Oh, bercabang sih jalannya. Cabang 3 kita bingung. Iya. Satu ke bawah, satu ke tengah atas, yang ke kiri juga sama tuh kontinu semua. Pokoknya posisi itu udah kabut, udah turun semua. Iya. Udah turun kabut, agak gelap juga, kita juga bingung. Ya. Posisi kita kemana nih untuk jalan keluar untuk ke etape berikutnya gitu, pos berikutnya. Iya. Di situ kayak ada sama yang lainnya tuh sekitar 1 jaman lah kita istirahat dulu di situ karena mungkin lelah sebelumnya udah keluar keringat lah Iya, untuk betul. off-road misalnya begitu. Kita istirahat di situ. Nah, saya yang ngehnya itu yang saya sama bertiga dari peserta dari Bali sama dari Jakarta. Iya. Kita ngobrol karena saya paling depan posisi, yang lainnya di belakang. Kita ngobrol bertiga. Kita juga bingung, ini jalan mau kemana nih? Iya. Antara ke atas, ke bawah, ke kanan atau ke kiri? Iya. Karena di situ tidak ada waktu itu emang mungkin lepas mungkin si tanda petunjuk jalannya atau mungkin bagaimana kita juga nggak tahu. Yang akhirnya juga ada yang sampai mungkin ada yang nelfon panitia karena nggak ada sinyal juga mungkin gitu. Nah, akhirnya saya kaget tuh ada bapak-bapak yang keluar dari jalan 3 cagak itu. Oh, posisi keluarnya itu yang cagak yang belah kanan berarti. Yang sebelah kanan yang Oh, dari belah bawah kanan, iya. ya, di bawah kan semak-semak gitu. Jalannya kecil sekali, jalan setapak misalnya, nggak ada rumput pun nggak kelihatan lah misalnya. Keluar dengan pakaian adat gitu, kayak pakaian pangsi gitu. Oh, ada Sunda guys, pangsi itu ada Sunda. Ada Sunda dengan muka pucat. Oh, mukanya pucat mah. Ya, mukanya khas sih orang daerah, cuman agak pucat aja gitu. Dan tatapannya pun kosong, nggak kayak orang seperti biasanya gitu. Dia membawa kayu bakar. Tapi kayu bakar nggak banyak gede gitu, nggak. Cuma beberapa, mungkin ada 5 biji atau 6 biji lah mungkin lah. Itu kecil-kecil lagi, nggak gede-gede gitu. Dia bawa kayu bakar. Saya tanya otomatis itu karena saya bukan orang asli orang situ, dan nggak tahu jalan kemana keluarnya nih, jalan posisi saya untuk sampai ke etape berikutnya. Akhirnya dia menunjukkan jalan, posisi dia bilang tunjuk paling itu ke arah yang kiri. Oh, paling kiri. Ya, saya nanya begini, Pak punten, kalau jalan keluar kemana? Jalan raya. Oh, Mas nanyanya ke jalan raya. Ya, ke jalan raya yang ada suara motor lah, karena di situ posisi kalau motor off-road kita lagi trail tuh terabas tuh pasti kedengeran suara knalpot tuh pasti kedengeran lah. Mana yang itu pasti di situ posisinya gitu. Ini nggak ada suara motor sama sekali. Oh, yang kita bertiga yang kita rasakan ya. Kecuali mungkin di belakang mungkin kedengar, kita cuma tigaan ini kita nggak terdengar ada suara motor untuk kita nyusul ke sana gitu. Nah, pada saat itu saya tanya begitu, dia menjawab Paliditu. Jalan raya kemana Pak? Paliditu. Kalau ke atas kemana Pak? Entong, kata, jangan. Katanya jangan. Mungkin ya udah saya pengen sebelah kiri ke sini. Kalau ke kanan kemana? Saya penasaran. Takutnya emang kita
mungkin salah jalan juga nanti, jadi takutnya ujung-ujungnya malah nggak nyampe-nyampe gitu untuk sampai finish gitu misalnya. Akhirnya tetap ke kanan juga tadi jangan, nggak boleh. Kanan juga nggak boleh katanya. Ke sebelah atas sana lurus, entong juga, akhirnya dia nunjuk sebelah sini. Akhirnya kita berembuk bertiga sama peserta yang berjawa sama dari Bali, Jakarta dengan Bali. Akhirnya kita berembuk gimana kalau kita ikutin kata si bapak ini, posisi di sebelah kiri. Kita sambil ngobrol begini, pas saya balik belakang meminta terima kasih, ternyata bapak itu udah nggak ada, udah hilang. Oh ngilang, posisi udah hilang. Udah hilang. Dari situ kita juga bingung, ternyata bukan saya aja yang ngeliat, tapi yang dua ini yang dari Jakarta sama yang dari Bali itu sama. Oh bapak tadi kemana? Oh nanya juga, sempat nanya. Ini kita penasaran, tanya lagi sama yang peserta belakang karena mereka lagi pada asik ngobrol. Nggak tahu kita lagi ngobrol juga, cuma ada yang bilang tadi ngobrol bertiga aja nggak sama yang lain katanya. Nah ini sosok ini nggak kelihatan sama yang nggak ada. Jadi saya hanya yang dilihat sama mereka yang di belakang tuh yang lagi asik ngobrol, melihat kita hanya bertiga aja ngobrol, nggak sama orang lain keempat gitu, 4 orang nggak ada gitu. Cuma kita bertiga aja, katanya nggak ada lihat ada orang lagi, nggak ada katanya. Saya lihat cuma bertiga aja ngobrol. Akhirnya karena kita bertiga itu ya udah kita ikutin kata saran si bapak itu. Ke kiri semua. Akhirnya rombongan 17 motor itu kita, karena saya paling depan, ini saya leader, saya ke kiri semua jadinya. Ikutin saya semua. Posisi pohon pinus semua tuh, pohon pinus, nggak ada pohon yang lainnya, pohon pinus semua aja pokoknya. Itu kabut juga udah mulai turun banyak banget, udah gelap banget, tebal ya. Ya saya pun penasaran nih si bapak tadi apa mungkin langsung lari atau jalan, saya nggak tahu ya. Karena pohon pinus kan mungkin agak nggak terlalu nempel ya, agak renggang ya, agak renggang gitu misalnya, agak renggang. Saya kiri kanan nggak ada orang sama sekali. Itu jalan juga becek, semu tanah liat, ada akar gitulah. Itu nggak ada orang sama sekali. Dan saya juga di belakang juga bilang, mana bapak tadi kemana, kata gitu. Oh nggak ada, ternyata memang nggak ada gitu. Kita menyusuri jalan itu selama 1,5 jam kurang lebih, sampai ketemu kampung akhirnya dapat. Tapi sampai benar sampai itu. Akhirnya pas kita 1 jam perjalanan, untung bensin semua udah masih ada lah istilahnya, sampai yang mungkin berapa liter lagi di tangki motornya. Akhirnya kita ketemukan kampung di situ, ada kampung. Nah kita juga istirahat dulu di situ, di kampung itu. Istirahat nggak lama, sekitar 20 menit juga. Saya nanya juga ke orang situ, apa benar suka ada yang ngambil kayu daerah sana atau gimana. Ternyata mereka juga nggak berani kalau ngambil daerah sana, ngambil kayu bakar atau apa gitu. Paling dia ngambil daerah sini aja, dia bilang gitu. Karena ke daerah sana saya nggak berani katanya. Itu ada penduduk setempat situ. Walaupun siang hari juga mereka nggak berani kalau sendirian, apalagi kalau sendirian banget lah. Kalau banyak kan mungkin mereka berani, cuman nggak mau ngambil resiko lah. Di situ ya udah saya yang bertiga itu saya juga misalnya jadi bingung bertiga. Ya udah akhirnya kita melakukan perjalanan yang akhirnya kebetulan benar sekali itu nyampe jalan raya. Jadi seolah si bapak itu mungkin kasih petunjuk jalan raya itu benar gitu. Di situ jalan raya, keluar jalannya gitu. Hanya alhamdulillah ketemu jalan raya, kita keluar, pas belok ke kiri waktu itu jalan besar, kita ketemu pos berikutnya. Di situ kita udah tancap lagi sampai finish. Sampai finish itu jam 5:30 sore waktu itu. 5:30 sore? Iya, 5:30 sore. Udah sampai finish, sudah beres semuanya. Kita ngobrol lagi, dan ternyata ada yang peserta sampai jam 8:30, jam 8 tuh masih ada yang datang juga. Nah mereka itu ternyata lewat yang jalur tengah. Oh yang kata si bapak tadi jangan gitu ya. Jalur tengah ternyata jalannya lebih ekstrim, susah dilewati sama sekali. Dan ada motor yang 3 motor yang mogok di sana. Sampai mereka yang pakai tali tambang sendiri, evakuasi sendiri. Karena ternyata emang dari panitia pun juga bilang jalannya ternyata yang jalan saya itu pakai. Oh yang di kiri itu bukan yang sana. Jadi jalan kiri itu memang benar, jalan kiri itu bukan jalan yang lurus atau yang ke kanan ya. Saya bilang itu nggak ada tanda petunjuk pita atau apa, nggak ada. Dia bilang ada, di situ ada pita. Saya bilang nggak ada. Makanya saya bingung gitu. Mungkin lepas atau gimana saya nggak tahu. Akhirnya alhamdulillah kita semua peserta semuanya selamat, nggak ada yang tersesat atau gimana. Karena kan konon mitos kalau kita lagi teratas atau apa pasti aja lah. Ada cerita teman juga, dia cerita waktu ada event mana gitu. Ada peserta yang sampai dia muter-muter daerah situ sampai bensin habis, sampai dia yang udah kelelahan tidur di situ, dan ternyata finishnya ada di depan dia sendiri, cuman jarak 100 meter. Jadi cuma diputar-putar aja gitu. Ada yang sampai seperti itu, dan ditanya juga, saya udah jalan tuh jauh.
kata teman saya ceritanya gitu. Iya, Ada sampai teman habis bensin ya. teman saya cerita temannya begitu katanya. Saya jalan tuh jauh, saya jalan lewatin hutan, lewatin sungai gitu, dia bilang seperti itu. Ternyata dia samanya hanya muter di daerah situ aja, di titik itu aja. Ternyata finish tuh hanya di depan gitu, nggak jauh dari situ gitu. Ada yang seperti itu ceritanya. Jadi ya kalau di gunung emang ya gitulah. Ya emang sih ya. Ada ininya lah. ada beberapa cerita yang menyeramkan juga ya. Menyeramkan, tapi saya ada ambil hikmahnya juga. Ya itu penolong juga mungkin buat saya, karena ya itu mungkin sosok itu yang menolong kami semua untuk sampai ke jalan yang benar itu ya. Jangan kita sampai kini semua barengan 17 motor itu. Ya. Jadi gimana guys? Cukup menarik kan cerita dari Mas Rio ini, dan lagi-lagi gue ingatkan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share video ini. Yang gue tangkap dari kesimpulan cerita dari Mas Rio ini, semua hal gaib itu sangat berdekatan dengan kita, dan sering sekali gue berbicara kalau hal gaib itu sangat dekat dengan kalian. Jadi cukup sekian cerita kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan sangat menyeramkan untuk kalian dengarkan kalau ini ditonton sendirian. Gua Suhan KPSJT pamit beserta Mas Rio pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.